Mbah, Ya, Mbah Untung, ya. di buku sejarah yang saya baca, Mm-mm. Kerajaan Majapahit pernah mengalami zaman keemasan atau zaman kejayaan. Ya. Kok Terus? bisa begitu? Kenapa ya? Ya, bisa saja, sangat bisa. Karena di zaman itu kan, penduduk belum banyak, ya. Tidak sekompleks zaman sekarang kan, tidak seplural zaman sekarang, dan kebutuhan hidup di zaman itu kan tidak banyak. Kalau zaman sekarang ya kan, wah kebutuhannya, wah ya sangat memungkinkan kalau zaman itu mencapai zaman keemasan. Karena penduduk misalnya bertani, bercocok tanam, itu hasilnya bisa ya dikonsumsi, yang sebagian lainnya dimasukkan lumbung-lumbung pangan kan. Iya, jadi sangat mungkin. Karena kebutuhan pangan, sandang, terus papan, ya, rumah itu terpenuhi. Prasyarat untuk hidup sejahtera kan terpenuhinya kebutuhan itu kan, sandang, pangan, papan, begitu. Jadi mencapai zaman keemasan di zaman itu ya sangat layak, sangat itu mungkin, sangat mungkin. Bukan hanya memang itu mencapai zaman keemasan waktu itu, begitu. Kalau begitu, Ya. hidup di zaman itu enak ya? Ya enak bagi rakyat di masa itu, enak. Tapi kalau orang sekarang ya misalnya hidup di zaman itu ya mungkin gak enak. Kamu emang mau misalnya Mbak Untung punya mesin waktu, Iya. Mbak Untung kirim ke zaman Majapahit, kamu masukkan ya, kirim celorot masuk ke zaman keemasan Majapahit. Kamu nggak bisa sepedaan, nggak bisa main HP, nggak bisa mendownload game-game yang di Play Store itu ya. Iya. Terus nggak ada jalan tol, nggak ada ya, mau emang kamu? Enggak. Kan berarti enak, jauh lebih enak zaman sekarang kan? Iya enggak? Ya zaman itu kan kebutuhannya nggak banyak, bisa mencapai zaman kejayaan karena nggak perlu beli pulsa, ya enggak? Iya. Nggak perlu bayar listrik karena belum ada listrik kan? Iya. Nggak perlu beli bensin karena belum ada mobil, ya kan? Iya. Nggak, misalnya ya lebih kebutuhannya lebih sedikit, tidak sekompleks zaman sekarang gitu. Ya, zaman sekarang ini ya enak bagi ya karena akses jalan bagus, jalan di desa-desa, Trans Sumatera bagus, Trans Kalimantan, ya sampai Papua sana kan mulai dibangun ya jalan begitu. Ya saya pikir kalau yang nggak bisa di-compare zaman dulu dengan zaman sekarang karena beda zamannya. Kita hidup kan tidak untuk kembali ke zaman silam kan. Kita hidup itu kan ke depan gitu toh. Iya. Kalau negeri kita Indonesia, Ya. apakah sudah mencapai zaman keemasan? Aduh, ini gimana Mbak untuk mau jawabnya? Rakyat Indonesia ini kan masih banyak yang belum punya papan atau rumah kan. Iya. Untuk makan aja juga ada yang kekurangan, iya kan? Iya. Sekalipun ada bantuan itu kan ya, bantuan kan tidak terus-terusan, ya enggak? Jadi kalau dibilang sudah mencapai zaman keemasan ya itu kita tunggu saja nantilah ya. Iya. Mbak Untung nggak perlu menjawabnya kan.
Kamu Iya. sendiri mungkin juga tahu dari prasyarat untuk sejahtera itu kan memenuhi apa terpenuhinya sandang, pangan, papan gitu kan, sejahtera. Ya, kenyataannya memang di Indonesia masih banyak tuh orang yang miskin kan. Iya. Mbak Untung ini juga sebetulnya miskin kan. Iya. Ya enggak Iya. miskin apa karena sepeda motor nggak punya, mobil nggak punya. Tapi Mbak Untung ini memang sugih tanpa bondo. Sugih sejati itu kan sugih tanpa bondo gitu kan. Dan Mbak Untung nggak menderita. Misalnya transportasi hanya naik sepeda ya, cycling dari sini kemana gitu kan. Nggak menderita, malah sehat lah, diambil hikmahnya. Sejak zaman Belanda dahulu sampai sekarang sudah ganti apa ya, berapa presiden? Ini 7 presiden ya. Iya. Zaman Belanda sampai sekarang ini ya, sampai sejak zamannya Pak Karno presiden pertama sampai presiden yang ketujuh terakhir ini Pak Jokowi, itu kan punya tantangannya sendiri dan punya prestasinya sendiri. Dan itu nggak perlu dibanding-bandingkan kan, karena setiap presiden punya kapasitasnya masing-masing, ya enggak? Iya. Ya itu. Jadi nggak perlu misalnya presiden si A dengan si B itu di compare ya, dibanding-bandingkan, nggak perlu, karena setiap presiden punya prestasinya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing dan punya kekurangannya masing-masing. Tetapi ya kalau memang dia punya prestasi ya harus diakui gitu kan, Iya. jangan dibutakan. Itu kan ya harus diakui, kita acungi jempol, wah si presiden A atau si B memang berprestasi begini diakui, jangan dibutakan. Presiden Indonesia ini kan sebagai presidennya semua warga ya kan. Kalau yang tidak memilih presiden yang menang ini, ya presiden ini juga tetap presidennya yang yang tidak memilih, yang kalah itu kan, yang mendukung yang lain gitu kan. Iya. Ya itu namanya ngantuk ya kawan. Iya. Ya iya, jadi ya semua presidennya bangsa Indonesia ya kita wajib dukung gitu kan sampai akhir jabatannya, itu harus begitu. Jadi tadi kamu ngomong zaman masa pahit sudah mencapai zaman keemasan, ya benar. Zaman sekarang ya nggak usah mikir itulah, yang penting kamu belajar saja ya, bisa belajar, hidup sehat gitu kan. Hidup dengan keluarga bahagia, dengan teman-teman, dengan tetangga, saling menjaga, saling toleransi, saling menghormati, kewajiban sebagai dipenuhi saja. Hidup yang urip itu gawe sing gampang wae, aja diangel-angel. Itu saja ya. Salam dari Mbah Untung.